Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sapriyadi TV. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang proses magang ke Jepang. Bagi teman-teman yang ingin magang ke Jepang, simak terus video ini ya. Nah, apa itu magang ke Jepang? Apa itu magang? Magang itu belajar sambil bekerja. Jadi kita di Jepang itu ya belajar sambil bekerja. Kita beda dengan TKI. Kalau magang ya magang, TKI ya beda lagi gitu. Kalau magang itu ya kita siswa, kita peserta magang, dan visa kita pun pakai visa Gino Jisusei misalnya. Beda dengan visa TKI ya, TKI itu nggak tahu ya pakai visa apa. Jadi kalau magang tuh batasnya 3 sampai 5 tahun doang gitu. Selebih itu udah nggak bisa lagi. Kalau yang untuk jalur IM Japan ya yang saya sekarang ini gitu. Nah, untuk persyaratan magang ke Jepang itu apa-apa aja ya. Nah, ini akan saya bacakan. Ini persyaratan untuk administrasinya ya, yaitu berupa KTP, KK, dan akte kelahiran. Itu harus ada ya gitu. Nggak mungkin nggak ada, kalian pasti ada lah. Kalau belum punya KTP ya dibuat, kalau belum punya akte kelahirannya segera diurus lah gitu. Masalah sekarang nggak punya. Nah, untuk yang kedua, ijazah asli SD, SLTP, SLTA. Nah, ini ijazah ini harus lengkap juga nih. Sebelumnya ada teman saya pernah kejadian yang ijazah SMP-nya nggak ada gitu, SKHU-nya nggak ada gitu. Jadi dia nggak lulus gitu. Kurang lengkap apanya? Kurang lengkap persyaratannya. Kemudian ada rapor asli SMA, SMK, atau MA. Nah, ini rapor asli juga diperlukan. SKCK, kartu pencari kerja, atau AK1. Ini AK1 ini biasa mintanya di mana lupa. Nah, mintanya itu di Dinas Tenaga Kerjaan, biasa dibilang dengan kartu kuning gitu. Kemudian ada sertifikat pelatihan pengalaman kerja bagi lulusan non teknik. Nah, ini dia. Untuk yang kelulusan SMA atau MA itu kan tidak ada basic untuk keahliannya. Beda dengan sekolah kejuruan. Kalau kejuruan kan ada PKL. Setelah PKL kan tuh menerima sertifikat. Nah, itu bisa digunakan. Kalau yang SMA kan nggak ada. Jadi untuk ya SMA itu diwajibkan nyari kursus atau kursus bahasa atau kursus komputer, atau cari pengalaman kerja lain gitu, pengelasan kayak apa gitu yang menghasilkan sertifikat seperti itu. Kemudian pas foto 4x6 dan 3x4 masing-masing 6 lembar. Kemudian foto bersama keluarga dengan latar belakang rumah ukuran 3R atau 5R sebanyak 2 lembar. Fotonya itu ya di depan rumah, orang tua kelihatan besar. Di depan rumah, jalannya dan atap rumahnya kelihatan. Nah, ini seperti ini, saya ada contohnya. Ya, ini yang kelihatan besar itu seperti ini. Ini fotonya yang kelihatan besar, dan yang kelihatan atap rumahnya itu seperti ini. Dia dipoto jarak jauh gitu, sampai rumahnya kelihatan gitu. Kemudian ini foto rumah seperti ini juga. Foto rumah sebelah kanan dipoto, foto rumah sebelah kiri dipoto juga. Kemudian jalan di depan rumah dipoto juga seperti ini. Ini jalan depan rumah. Kemudian surat rekomendasi dari RT, RW, kelurahan, kades. Ini pilih salah satu aja ya, rekomendasi siapa gitu. Biasanya ke kades saja gitu. Dan ada surat izin orang tua bermaterai 10.000. Kemudian surat pernyataan mengikuti program magang ke Jepang bermaterai 10.000. Surat pernyataan belum pernah ikut magang ke Jepang bermaterai 10.000. Nah, ini biasanya yang udah belajar di LPK, yang ikut di LPK gitu, bukan yang pribadi. Kalau yang di LPK ini pasti udah dikasih tahu sama senseinya, udah dikasih tahu sama gurunya gitu. Jadi nggak pusing-pusing lagi untuk buat kartu seperti ini, nggak buat surat seperti ini gitu. Tinggal fotokopi aja mintalah dari gurunya, pasti ada.
Dan untuk syarat fisik, yaitu laki-laki atau perempuan tamatan SMA, SMK, D3, S1 ya, paling minim ya saya tamatan SMA sederajat ya. Umur tamatan SMK, nah ini umur tamatan SMK itu minimal 18 tahun dan umur tamatan SMA itu minimal 19 tahun 6 bulan. Maksimalnya 26 tahun pada saat tes. Tidak bertato dan bekas tato. Laki-laki tidak bertindik, tidak pernah patah tulang atau tidak pernah cacat tubuh gitu. Tidak buta warna dan tidak berkacamata. Gigi tidak boleh berlubang. Jika gigi seri palsu harus dipermanenkan. Nah, jika gigi serinya palsu, di sini ada yang ompong. Jadi dipasang gigi palsu itu harus permanen gitu, harus dipermanenkan. Gigi geraham boleh ompong. Gigi geraham tuh boleh ompong. Kalau ada lubang gitu kan dicabut jadi kan ompong. Tapi maksimalnya pengalaman saya itu 2 atau 3 ini pun boleh, selebihnya itu nggak boleh. Kemudian ada untuk laki-laki tinggi badan 160 dan untuk perempuan tinggi badan 150. Dan berat laki-laki itu 50 kilo ya, minimal 50 kilo. Berat perempuan minimal 40 kilogram. Kemudian ada, nah ini karena berhubung saat ini masa pandemi ya, jadi ada satu tambahan, itu harus sudah melaksanakan vaksin COVID-19. Itu dia. Dan tidak menggunakan narkoba. Seperti itu. Tapi semenjak pandemi itu tidak ada rekrutmen lagi. Sudah hampir 2 tahun, kira-kira 2 tahun ya sudah tidak ada rekrut lagi gitu. Tapi ini ada kabar gembira, di akhir tahun 2021 ini rekrutmen sudah mulai dibuka. Biasanya rekrutmen itu diadakan 1 tahun 2 kali untuk wilayah Sumatera Utara ya, karena saya orang Sumatera Utara. Tapi kalau di daerah Jawa, kalau nggak salah teman saya pernah bilang itu bahkan sampai 2-3 kali gitu. Nah untuk di Sumatera Utara itu sudah saya dapat kabar sudah dibuka. Jadi teman-teman yang orang Sumatera Utara, orang Medan bisa lah daftar magang ke Jepang gitu. Nah bagi teman-teman yang baru tamat sekolah, yang bingung cari kerja di mana, ikut aja lah program ini magang ke Jepang itu. Enak kok, gajinya banyak, bisa jalan-jalan, bisa keliling-keliling, bisa main salju, bisa lihat-lihat, main ke Tokyo, seperti itulah gitu. Ada tempat-tempat yang bagus di sini, banyak tempat yang bagus. Karena Sabtu Minggu itu kan libur, jadi ya ada waktu lah untuk jalan-jalan, untuk refreshing gitu. Nah untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang proses magang ke Jepang, bisa kalian hubungi Facebook saya, namanya Sapriyadi Irfan. Nanti akan saya tulis juga di kolom deskripsi, kalian cari aja gitu. Tanya-tanya aja tentang magang-magang ke Jepang, gimana caranya, syaratnya apa aja, di Jepang itu pun gimana gitu. Tanya-tanya aja, akan saya bantu sebisa saya gitu ya. Oke, sampai sini saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.